Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bangun, dan di video kali ini kita akan membahas terkait dengan riwayat karir yang ada di aplikasi Dapodik. Ya, jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena kita akan selalu membahas terkait dengan pendanaan di sektor pendidikan. Oke, teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke dalam video tutorialnya. Jadi sedikit info kepada teman-teman semuanya bahwa riwayat karir ini adalah riwayat karir yang ada di sekolah induk ya. Jadi bukan riwayat karir yang ada di sekolah non induk ya. Misalkan teman-teman sendiri itu berada di sekolah induk dari awal mengajar sampai sekarang, maka riwayat karirnya hanya satu rekaman data riwayat karir ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pindah dari sekolah A ya, misalkan sekolah A yang dulu itu adalah induk, kemudian pindah ke sekolah yang B, maka riwayat karirnya ada di sekolah A ya untuk rekaman pertama, kemudian rekaman kedua itu dibarengi dengan yang di sekolah B ya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya bahwa riwayat karir yang diisikan adalah minimal satu rekaman riwayat karir untuk di aplikasi Dapodik. Kalau memang tidak diisikan nanti akan invalid untuk data gurunya ya. Nah, jadi kalau di Dapodik itu riwayat karir itu adalah sesuatu yang wajib, artinya minimal satu rekaman pada sekolah induk ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam video tutorialnya. Jadi teman silahkan melakukan yang namanya login akun PTK ya. Jadi untuk pengisian yang namanya data PTK ataupun guru wajib menggunakan akun loginnya sendiri dari aplikasi Dapodik ya. Dan bagi teman-teman guru silahkan meminjam laptop operatornya ataupun silahkan meminta operatornya ya untuk melakukan input data riwayat karir ya dengan login akun PTK-nya ya ataupun akun Dapodik si guru ya. Oke, saya misalkan satu orang di sini. Nah, di sini sudah kita login ya. Kemudian kita klik di bagian GTK, kemudian di bagian guru. Nah, selanjutnya kita klik di nama, kemudian klik ubah. Nah, kemudian kita klik di bagian ini ya, di bagian samping sini. Kemudian kita pilih riwayat karir. Nah, ini dia riwayat karir guru. Kemudian kita klik di bagian ini. Nah, di sini sudah ada satu rekaman riwayat karir ya. Jadi kita akan belajar dulu teori daripada riwayat karir yang ada di aplikasi Dapodik. Kita klik di bagian tanda tanya ini ya. Jadi di sini ya, tabel ini untuk mengetahui TMT pertama kali PTK diangkat sebagai guru ya. Jadi di sini teman-teman mengisikan data SK pertama kali teman-teman menjadi guru ya di bagian ini. Dari perjalanan karirnya sebagai guru, baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain ya. Jadi kemarin yang bertanya apakah sekolah lain kalau pindah Pak Mun diisikan? Ya, diisikan selama sekolah itu adalah menjadi sekolah induknya. Jadi yang dimaksud sekolah induk di sini adalah sekolah tempat di mana awalnya guru tersebut diangkat sebagai guru, bukan yang non induk. Biasanya non induk itu kalau memang ada mengambil jam di tempat yang lain untuk memenuhi jamnya itu dinamakan non induk ya. Jadi pengaturan induk dan non induk itu tetap kembali kepada admin dinas yang ada di kabupaten atau kota ya. Kemudian baik yang sudah selesai masa baktinya maupun yang masih aktif, misalnya masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah yang lain. Jadi riwayat karir ini adalah riwayat karir yang menjadi rekaman data mengajarnya. Nah, di sini riwayat karir guru jenjang pendidikan. Di bagian jenjang pendidikan ya, di bagian ini, di bagian jenjang pendidikan itu diisikan yang namanya jenjang pendidikannya. Nah, kalau misalkan guru tersebut mengajarnya di SD, maka diisikan di sini di SD juga, ya. Kemudian
jenis lembaga ya. Jenis lembaga ini adalah lembaga yang mengangkat si guru tadi. Misalkan di sini kita tambah ya, kita klik tambah. Misalkan kita ingin menambahkan data, kita klik tambah. Kemudian kita klik di sini jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan ini adalah jenjang pendidikan, bukan istilahnya bukan riwayat pendidikan dia ya. Jadi bukan riwayat pendidikan si guru, tapi gurunya itu mengajar di mana. Nah, kalau memang gurunya itu mengajar di jenjang SD, maka kita pilih SD ataupun sederajat. Nah, kemudian lembaga yang mengangkat. Nah, lembaga yang mengangkat ini adalah yang mengangkat si guru tersebut ya. Nah, ini lembaga yang mengangkat si guru tersebut. Nah, misalkan kalau memang dia diangkat dari SK kepala, maka pilihannya di sini adalah sekolah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam status kepegawaiannya. Nah, saat sekolah mengangkat ataupun pertama kali mengajar itu SK-nya jenis kepegawaiannya apa? Apakah honor sekolah, honor GTY ya, guru tetap yayasan, ataupun honor tingkat provinsi, kabupaten, ataupun honor sekolah ya. Jadi silahkan diisikan ya, misalkan guru honor sekolah misalkan. Kemudian jenis PTK-nya saat diangkat ya. Kalau memang di tingkat SD itu ada guru kelas ya, diisikan guru kelas. Kalau memang dia adalah guru mata pelajaran ya, diisikan guru mapel ya, disesuaikan yang ada di pilihan ini ya. Misalkan di sini saya buat adalah guru kelas ya. Kemudian lembaga yang mengangkat ya, lembaga mengangkat di sini kalau memang itu adalah kepala sekolah, maka isikan di sini adalah kepala sekolah. Kalau memang di sini yang mengangkat ataupun diawali dari kepala yayasan untuk swasta, maka di sini diketikkan adalah kepala yayasan ya. Kemudian kalau memang dari kepala sekolah, silakan mengetik kepala sekolah ya. Dan kemudian no SK kerja ya. Jadi nomor SK pertama kali diangkat ya. Kalau memang kalau memang dari sekolah swasta ya SK kepala yayasannya. Kemudian silahkan masukkan nomor SK-nya. Ini jelas ya, teman-teman. Nah, nomor SK-nya, kemudian tanggal SK kerja berdasarkan SK yang teman-teman terima ya. Nah, kemudian TMT-nya ya, TMT kerja, TMT ini adalah terhitung mulai kerja ya, itu yang namanya TMT. Nah, kemudian masukkan, kemudian TST. Nah, TST ini jangan diisikan apabila teman-teman masih berada di sekolah saat ini ya. Tapi apabila teman-teman sudah pindah dari sekolah A ke sekolah B, maka TST di sekolah A ya, terhitung selesai tugas, itu namanya TST, itu diisikan sesuai dengan kapan berakhirnya masa kerja di sekolah A sebelum pindah ke sekolah B ya. Jadi bisa dimengerti. Kemudian tempat kerja. Nah, tempat kerja ini adalah nama daripada satuan pendidikannya ya. Kemudian yang menandatangan ataupun yang tanda tangan SK, teman-teman ya. Di sini diisikan namanya ya, diisikan namanya. Misalkan namanya Pak Mun ya. Nah, kemudian mapel yang diajarkan. Nah, mapel diajarkan tadi kan kita menulis kalau memang guru kelas, dia bisa dituliskan di sini langsung guru kelas SD kalau memang dia adalah guru kelas. Tapi kalau memang dia mapel, maka isikan di sini mapelnya. Misalkan guru PAI ya, pendidikan agama Islam. Nah, misalkan pendidikan agama Islam kalau memang mapel ya. Kemudian klik simpan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi TST jangan diisikan dulu kalau memang dia masih berada di sekolah induk saat ini ya. Jadi belum berakhir. Kalau memang dia sudah pindah ya silahkan ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih, jadi yang non induk tadi Pak Mun misalkan mengambil jam, apakah kita isikan?
ya boleh-boleh saja ya teman-teman, tidak ada masalah karena di sini memang riwayat karir pertama kali minimal mengajar yang diisikan ya. Jadi pertama kali Anda menjadi guru ya. Dan data ini juga disesuaikan dengan DRH ya, daftar riwayat hidup bagi teman-teman yang lulus PPK guru ya. Jadi seperti itu ya, minimal satu rekaman data pada sekolah induk. Kalau memang mau diisikan yang lain, kalau memang sudah pindah ya diisikan dengan sekolah yang dari awal mengajar sampai dengan yang terakhir ya. Jadi seperti itu konsepnya. Mudah-mudahan mengerti ya teman. Kalau tidak mengerti silahkan klik di bagian tanda tanya ini, silahkan dibaca saja di sini. Di sini sudah jelas ya, tempat kerja itu sesuai dengan alamat kabupaten atau kota ya. Misalkan di sini alamatnya ini alamat sekolah ya. Jadi di sini alamat sekolah setara dengan provinsi ya, ataupun kabupaten, nama kota, kabupaten, tempat PTK pada lembaga terkait, misalkan Jakarta, Medan, Pontianak dan sejenisnya. Jadi di sini minimal nama kabupaten atau kota ya di bagian tempat kerjanya. Aceh Utara, di sini juga Aceh Utara. Nah, jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, kalau memang di tingkat sekolahnya itu di tingkat provinsi, maka isikan nama provinsinya. Kalau memang di tingkat kabupaten ya ataupun kota, silakan isikan nama kabupaten atau kota ya. Jadi di bagian tempat kerja, nama kota, kabupaten, tempat sebagai guru pada lembaga tersebut ya. Nama, nah untuk yang tanda tangan SK kerja itu adalah nama yang mengangkat ya. Kalau memang kepala sekolah, maka tuliskan nama kepala sekolahnya. Kalau memang diangkat oleh bupati ya silahkan ya. Kalau misalkan dari dia menjadi, misalkan dari sekolah induk nih, misalkan dari sekolah induk dia sudah awalnya dia honor sekolah, kemudian tiba-tiba dia menjadi honor bupati ya, ataupun ini, maka di sini diisikan juga SK honor ke bupatinya, SK honor kepala sekolahnya, kemudian ditambah dengan SK bupati ya. Jadi ada dua rekaman datanya. Yang pertama adalah kepala sekolah, kemudian yang kedua adalah bupati. Karena apa? Karena statusnya itu sudah berbeda dari awalnya diangkat oleh kepala sekolah, kemudian diangkat oleh bupati. Jadi untuk yang ada dua status perubahan seperti ini, maka diisikan dua-duanya. Itu pertama diisikan diangkat oleh kepala sekolah, yang kedua berubah dia statusnya menjadi SK bupati, maka masukkan di sini sebagai guru yang diangkat oleh bupati ataupun gubernur ya. Jadi kalau memang nanti dari bupati pindah ke swasta ataupun ke tempat yang lain, itu diisikan juga rekaman datanya. Jadi kalau memang ada perubahan jenjang, ada perubahan yang mengangkat ya, itu diisikan juga di bagian ini. Karena apa? Karena ada perubahan yang mengangkat dia sebagai guru ya. Jadi selain daripada mutasi tadi apabila pindah dari sekolah A ke sekolah B ya. Nah, jadi silakan teman-teman isikan riwayat karir gurunya di bagian ini. Mungkin mudah-mudahan ya video ini bisa dimengerti oleh teman-teman. Nanti kalau memang ada pertanyaan yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Saya Pak Mun, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.